Nah, kemudian Bapak dan Ibu di dalam kaitannya implementasi kelola sistem informasi, jadi terkait dengan yang mendukung 9 kriteria akreditasi, ya kebetulan kami di Unpas ini kan bekerja sama juga dengan Sevima ya terkait dengan beberapa hal yang memang ada di sistem informasinya. Jadi sistem informasi internal yang mendukung itu adalah kita kerjasama dengan Sevima ya terkait dengan misalnya di kriteria satu, kriteria visi misi, pemahaman, maka di sistem akademik itu sudah kita matchkan dengan bagaimana itu terjadi. Dan selain itu pula, sistem informasi eksternal sebagai pelaporan itu kan harus disampaikan, gitu ya. Karena kan ada ininya. Kemudian selain itu di dalam mendukung 9 kriteria itu adalah C2 kalau tidak salah, Tata Pamong. Bagaimana layanan manajemen tata kelola organisasi UPPS dan PS. Dan kita sekarang ini sedang membangun dengan Sevima itu adalah SIM akreditasi yang memang itu. Nah, sekarang ini kami punya sampai sekarang ini masih punya yang namanya sistem ini SISTISAPTO. Jadi sistem informasi bukti yang terkait dengan beberapa hal yang memang kaitannya dengan proses akreditasi, gitu ya. Nanti mungkin dalam waktu dekat ini akan hilang SISTISAPTO dan akan masuk ke dalam SIM akreditasi yang kami bekerja sama dengan Sevima, gitu ya, vendornya. Kemudian C3 terkait dengan mahasiswa, ya itu kita dalam kaitannya dengan layanan mahasiswa itu ada SIM akademik dan juga karir link yang sekarang kami ini kan jadi masuk ke karir link itu. Dan itu semuanya Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu lihat bahwa sistem informasi eksternalnya dalam pelaporan itu semuanya memang ke PD Dikti begitu ya. Jadi ini PD Dikti itu menjadi base data juga. Nah, kemudian Bapak dan Ibu selain itu terkait dengan kriteria C4 SDM ya terkait dengan layanan pengelolaan dan pengembangan SDM itu pun kita di dalam sistemnya, sistem informasi kepegawaian yang Sevima juga. Jadi sudah ada jadi platformnya yang luar biasa. Ya, dan juga itu kan nantinya akan selalu dilihat bahwa secara eksternalnya mungkin di PD Dikti ya. Jadi itu yang makanya PD Dikti ini menjadi salah satu hal yang memang menjadi poin penting terkait dengan proses ini ya akreditasi. Kemudian C4 tentang keuangan itu ada SIM keuangan ya yang kami bangun juga yang Sevima dan juga kita harus memberikan laporan juga kalau tidak salah ada di PD Dikti ya tentang ada keuangan gitu ya. Kemudian C6 pendidikan ya kita ada SIM akademik dan Edlink proses pembelajaran. Dan itu harus direport kan Bapak dan Ibu yang melalui pelaporan. Pelaporannya adalah ke PD Dikti. Nah, sehingga itu memang full ada di PD Dikti sudah ini. Tapi kita harus punya juga sistem informasi internal yang mendukung itu gitu sehingga tidak akan kerepotan. Nah, kemudian untuk C7 dan C8 terkait penelitian kita masih punya portal sendiri Bapak dan Ibu, jadi portal Siblim Tapmas ya, yang tentu saja ini sangat membantu terkait dengan pelaporan ke sistem informasi eksternal terkait pelaporan ke Siblim Tapmas Ristek dan juga Sinta Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir tentu saja adalah luaran yang capaian dan di dalam mendukung kaitannya tracer study ya lulusan dan pengguna kita dengan Sevima itu ada tracer alumni, jadi lebih mudah begitu ya, dan juga karir link. Selain kita harus mereport juga ke tracer study yang ada di Kemdikbud. Ya, jadi Bapak dan Ibu itu yang kami lakukan dan alhamdulillah dengan kerjasama dengan Sevima ini sangat menguntungkan terkait dengan proses akreditasi sehingga itu akan memudahkan bagi kami untuk menyampaikan bukti-bukti dan lainnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu terkait dengan tadi implementasi 8 IQ, kami juga harus memenuhi ini karena memang ini diharuskan gitu sehingga penilaian itu jelas kaitannya dengan akreditasinya.
Jadi ini ada IQ 1 sampai IQ 8, kemudian ini aplikasi internal yang ada di kami, ada situ 2 yang sekarang ini, ya. Kemudian aplikasi eksternalnya kan ada Tracer, ya. Jadi untuk IQ 1 itu ada di Tracer, kalau di Kemdikbud itu. IQ 2 semester di luar kampus itu ada di Pedikdikti. Nah, ini harus kita penuhi nih Bapak dan Ibu semuanya, sampai laporan kerma kerjasama, ini pun sama. Karena nanti kalau tidak salah dengar bahwa nanti pada saat misalnya akreditasi dan lainnya itu akan dilihat dari PDDikti dan juga aplikasi-aplikasi yang lain yang ada di sana di Kemdikbud gitu ya. Nah, kemudian selain itu Bapak dan Ibu, kami karena ini menjadi salah satu hal yang penting dalam proses penjaminan mutu, maka setiap proses yang berjalan, maka itu baik itu akademik ataupun non akademik itu kita lakukan yang namanya proses audit mutu internal, ya, bagaimana siklus penjaminan mutu itu berjalan. Jadi ini akan mungkin ke depan akan ada di SIM akreditasi. Sekarang ini masih menggunakan Siti Sabto, ada QL ya kualitatif dan juga ada QN kuantitatif. Jadi data. Nanti kita akan lihatkan sedikit saja. Dan kemudian ini nantinya akan memberikan ini juga ke PDDikti. Ya, jadi kita memang memerlukan data-data yang juga ada di PDDikti terkait dengan hal itu karena ada link. Dan kemudian ada audit mutu eksternal, ya tentu saja ini adalah BAN PT ataupun LAM. Dan Bapak dan Ibu perlu saya sampaikan juga bahwa syarat untuk dilakukan akreditasi sekarang ini ternyata laporan penjaminan mutu Bapak dan Ibu harus masuk ke SPMI Kemdikbud gitu ya. Jadi karena saya sebagai verifikator, maka tadi juga dan bahkan kemarin itu ada yang harus saya lakukan verifikasi terkait dengan proses PPEPP Bapak dan Ibu. Jadi karena ternyata dari BAN PT ya itu meminta apakah sudah diverifikasi atau belum. Nah, makanya Bapak dan Ibu jangan lupa harus menginputkan terkait dengan proses penjaminan mutu ke SPMI Kemdikbud. Dan saya yakin Bapak dan Ibu itu sudah melakukan. Dan nanti kan ujung-ujungnya adalah hasilnya itu adalah peningkatan kualitas perguruan tinggi Bapak dan Ibu. Ya, jadi itu yang kami lakukan terkait dengan ini. Jadi pada saat asesor datang ke kami dengan melihat proses ini, maka mereka juga akan info juga. Ya. Nah, Bapak dan Ibu terkait dengan AMI ini, kami punya ya kemarin baru selesai di bulan Agustus itu kami lakukan beberapa hal proses AMI ya karena memang ini harus kami lakukan 1 tahun 2 kali ya 1 tahun terutama untuk yang auditnya adalah pada akademik ya karena proses pembelajaran kan ada ganjil genap sehingga kami lakukan itu sehingga datanya jelas gitu ya. Dan dari situ di bulan November ini mungkin akan ada rapat tinjauan manajemen terkait dengan itu melihat apakah terkait dengan standar itu sudah dilaksanakan atau belum gitu ya sehingga ininya jelas gitu. Nah, Bapak dan Ibu terkait dengan tadi yang saya sampaikan adanya Siti Sabto, kemudian adanya ini. Jadi kami itu punya yang namanya Siti Sabto ini. Jadi Siti Sabto ini ya kami kawinkan. Jadi sistem informasi bukti dan Sabtonya yang ada di BAN PT sehingga namanya jadi Siti Sabto. Ya, jadi sebetulnya mungkin di yang lain tidak ada ya. Jadi ini adalah sistem informasi bukti pelaksanaan akreditasi berbasis Sabto yang kualitatif. Ya, jadi ini kami lakukan adalah proses-proses audit ya terkait dengan evaluasi diri dan itu sudah kami lakukan sampai bahkan jadi asesor tuh kami perlihatkan ini begitu. Jadi karena kami paperless tidak ada bukti karena buktinya sudah ada di input di dalamnya. Ya, jadi kalau misalnya menanyakan tentang kaitannya dengan standar, bagaimana ininya, ya hasil auditnya seperti apa, hanya tinggal diklik saja.
Jadi itu akan muncul bukti-buktinya yang memang diminta gitu. Sehingga itu akan mempermudah pada saat akreditasi dan alhamdulillah kemarin itu demikian. Jadi bahkan salah satu asesor menyampaikan begini. Jadi katanya saya ingin melihat proses audit mutu internal dalam bentuk ya ini ya tulisan ininya apa hasilnya mana. Nah, mereka minta bukti gitu ya, buktinya yang mungkin apa secara inilah ya hardnya kopinya gitu ya. Nah, kami perlihatkan ini Bapak dan Ibu terkait dengan bukti-bukti yang ada yang sudah diinputkan pada saat ini ya Siti Sabma masukkan di Siti Sabto dan mereka merasa jadi mempermudah mereka untuk ini. Jadi kalau ditanya tentang coba lihat sistem standar ini bagaimana ininya prosesnya, bagaimana manajemen risikonya gitu ya. Nah ini keluar semua Bapak dan Ibu. Jadi bisa terlihat dari itu. Ya. Nah kemudian demikian juga untuk yang eh, LKPS lah ya. Jadi data yang terkait dengan data. Nah seperti ini Bapak dan Ibu, ini yang tadi Siti Sabto KL dan yang ini adalah Siti Sabto KN. Saya yakin di perguruan tinggi Bapak dan Ibu juga kalau yang sudah menggunakan sistem ini sudah ada. Gitu ya. Nah, sudah punya begitu, tapi mungkin ini lain. Nah, di dalam proses audit mutu internal, jadi menu yang ada di atas itu, ya, ini sama dengan yang ada di matriknya atau penilaian instrumen. Jadi mulai dari tata pamong, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, ya, kemudian pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kemudian luaran dan capaian Tridharma. Nah, jadi kalau misalnya saya ambil contoh terkait dengan Tridharma, gitu ya, atau ini ya tata pamong, maka akan keluar terkait dengan kerjasama ini, gitu ya, kerjasama. Maka di situ akan muncul tabel seperti ini, ya, yang di dalamnya ada ini patternnya tabelnya ini adalah sama dengan yang di dokumen ya, di panduan untuk pengisian kan ya. Jadi mulai dari lembaga mitra, tingkat internasional, nasional, wilayah, judul kegiatannya apa, manfaatnya apa, waktunya, durasinya kapan, buktinya. Nah, kalau dalam proses audit itu ini kosong, berarti itu satu temuan Bapak dan Ibu, karena tidak lengkap. Nah, itu harus ada proses itu. Nah, proses audit itu kami lakukan melalui proses ini, menggunakan dengan Siti Sabto KN. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu itu sudah, dan kemarin itu betul-betul serentak, walaupun masih ada temuan, tapi kita ini juga gitu ya, dari bahwa itu adalah satu proses penjaminan mutu yang harus berjalan terus. Jadi harus ada perbaikan, perbaikan, perbaikan. Ya. Jadi itu yang kami lakukan sehingga ini sangat membantu pada saat proses akreditasi, baik itu nasional ataupun internasional. Karena yang kemarin yang dari IF, walaupun ini belum diinikan dalam bahasa Inggris, tapi mereka memahami itu terkait dengan itu, gitu ya. Nah, kemudian ini saya kira ini juga sama, jadi terkait dengan kerjasama, kemudian penelusuran mahasiswa pun sama. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam proses AMI yang menggunakan Siti Sabto ini, ya, pada saat proses pelaksanaan AMI, itu di bawah ini, Bapak dan Ibu, ini memang tidak terlihat. Ini di bawah ini ada matrik penilaiannya yang mengacu kepada matrik penilaian akreditasi di BAN PT, gitu ya. Dan kemudian itu di matchkan lagi di bawahnya itu adalah dengan renstra, capaian renstra per tahun gitu ya. Jadi kelihatan ininya capaian-capaiannya, ukurannya terlihat. Termasuk Bapak dan Ibu bukti-buktinya ada di dalamnya. Baik pendidikan tentang kurikulum ada di situ, di dalamnya ada kurikulumnya, ada RPS-nya, ada sistem penilaiannya dan lain. Ya, jadi ini sangat membantu pada saat proses AMI dan juga pada saat proses asesor datang pada saat visit gitu ya untuk menilai tentang akreditasi.
Nah, ini yang kami lakukan Bapak dan Ibu terkait dengan itu. Jadi eh, bisa membantu lah gitu. Jadi karena ternyata dengan menggunakan sistem itu sangat membantu di dalam kaitannya dengan proses akreditasi. Dan mungkin ke depan karena Sevima juga ada SI-nya apa akreditasi gitu ya, sehingga kita mungkin akan beralih karena secara ini harus harus ini juga karena ini lama gitu ya. Sevima, educational platform for universities.